Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Nasir. Ya, beliau pendiri dari Rumah Sakit Happy Land, tetangga kita, terletak di Jalan Timoho, sebelah selatannya lampu polisi, lampu merah, ya. Dan ternyata pendiri Rumah Sakit Happy Land adalah alumni Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Dan khusus untuk Rumah Sakit Happy Land kita sudah MOU, sudah tanda tangan akan bekerja sama. Pak Nasir, bisa diceritakan nih Pak Nasir, dari Korea kemudian pergi ke Indonesia. Awalnya bagaimana kok bisa dari Korea pergi ke Indonesia ini? Oh iya Pak, jadi kalau awalnya kami tukar mahasiswa, program tukar mahasiswa atas pembiayaan beasiswa dari Departemen Agama. Jadi kami memang pada waktu itu ada dari Deplu menawarkan beberapa lokasi untuk mau ikut program studi tukar mahasiswa. Ya seluruh dunia, pilih mana. Jadi kebetulan kami milih IAIN, bukan IAIN-nya, Indonesianya pada waktu itu, karena belum pernah ada yang belajar di Indonesia. Sementara di Amerika, Prancis, Jerman, Jepang dan Belanda dan sebagainya itu sudah banyak. Nah, sehingga kami memilih di Indonesia. Kebetulan kami mau coba meneruskan apa yang dipelajari di Korea, karena syaratnya kan pilih aja universitas mana itu. Cuman beasiswanya itu terbatas begini, kamu harus menyesuaikan dengan biaya hidup di Indonesia. Waktu itu kalau tak salah itu 30.000 per bulan. 30.000 tahun berapa itu Pak? Tahun 78. Nah, hanya saja beasiswanya nggak turun-turun pada waktu itu seketika. Jadi harus menunggu 1 tahun. Di situ kami mencoba belajar di IKIP bahasa Indonesia dan menengok di UGM dan lain-lain kok nggak sesuai. Apa yang kami pelajari di Korea itu nggak sesuai, sehingga akhirnya milih, ya kalau memang demikian pilih aja di yang paling murah biayanya dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat Korea. Karena pada waktu itu cita-citanya kan mau jadi kedubes Korea, jadi perlu belajar kehidupan masyarakat di luar Jawa. Itu targetnya, sehingga kami datang ke Indonesia, diterima di IAIN. Begitu. Jadi para pemirsa patut dicatat ya, Pak Nasir ini adalah orang Korea yang kemudian belajar di IAIN. Tadi sudah diceritakan bagaimana beliau itu akhirnya memilih IAIN Sunan Kalijaga. Jadi Pak Nasir ini lahir tahun berapa Pak? Oh, kami lahir tahun 1952 di kota? Di Seoul. Di kota Seoul ya. Gimana cara membaca nama Pak Nasir waktu lahir? Oh, nama aslinya Jang Geun-won. Sang Geun-won ya. Chan Geun-won. Ya. Jang Geun-won. Sekolah SD juga di kota Seoul. SD Korea Seoul juga. Sampai universitas. Sampai universitas. Iya. Kemudian tahun 78 mendapatkan beasiswa dari pemerintah Korea. Dari Indonesia. Oh, dari pemerintah Indonesia, dari Kementerian Agama. Iya.
untuk kuliah di IAIN Sunan Kalijaga. Iya. Waktu itu bagaimana belajar bahasa Indonesianya, Pak? Kami belajar di KIP karena memang sama sekali nggak tahu bahasa Indonesia, sehingga belajar di KIP kurang lebih selama 6 bulan. 6 bulan. Iya. Terus setelah itu sudah bisa ngomong lancar, mengikuti kuliah bahasa Indonesia juga lancar. Iya, jadi artinya kan bisa mendengar secara bisa bicara dengan secara pasif. 6 bulan itu sudah cukup bisa berkomunikasi dengan pihak orang-orang Indonesia, tentunya mahasiswa Indonesia, IAIN. Ya, tapi terbatas. Hanya saya mengeluh kalau ada kesulitan dan saya bisa menyampaikan kesan yang senang kalau saya senang gitu. Seperti itu. Jadi waktu itu memilih jurusan perbandingan agama ya Pak ya? Di Ya, Usuluddin. karena di Korea juga kami sebagai sekolah universitasnya di bawah naungan Protestan. Kami juga sempat ikutin beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan agama. Oke. Sehingga di antara tarbiyah, usuluddin, syariah, dan adab dan sebagainya, yang paling cocok mendekati adalah usuluddin. Demikian, Pak. Ya. Terus masih diingat nggak teman-teman Pak Nasir yang masih di IAIN sekarang siapa? Masih di UIN? Masih ada di kemarin Ketua Senat Pak Profesor Siswanto. Itu dosen atau teman? Waktu itu beliau sebenarnya lebih awal daripada saya, cuman ketemunya di Pasca Sarjana. Oh, begitu. Jadi Pak Nasir juga muridnya Pak Prof Muktiali ya? Iya. Waktu di S1 atau di S2 ketemu Pak Muktiali? S1. S1? Sama S2, S3. S3. Dengan Bu Alef Teria Wasim? Masih Masih. kenal dengan beliau. Oke, Bu dengan Alef Pak waktu- Samsudin Abdullah? Beliau waktu itu dekan. Dekan, ya, Bu Alef. Bu Alef waktu saya masuk sebagai wadek Oke, dengan Pak Amin Abdullah? Amin Abdullah juga kami belajar. Tapi belum begitu ini. Waktu itu paling banyak itu Pak Muktiali, terus Jamanuri, Pak Jamanuri, ya. terus ada apa jadi Pak Burhanuddin Burhanuddin, Daya, ya. ada Pak Romdon juga. Pak Romdon, ya. Pak Simo. Pak Simu juga sempat belajar tentang falsafah Jawa itu. Ya. Terus kemudian selesai S1 tahun berapa, Pak? 80. Karena kami dulu pernah belajar filosofi dan teologi dan sebagainya, sehingga kami masuk diterima di kelas 2. Oke. Lomba 1. Terus tepatnya 3 tahun kemudian saya wisuda. Oke, tahun 82. Oke, 82. Iya. Terus disuruh oleh beliau Pak Muktiali suruh naik langsung S2. Karena pada waktu itu saya ujian terakhir bulan Desember tanggal 26 mata kuliah beliau. Tapi kami sudah siapkan skripsi dan tanggal 29 saya munakosa. Lalu bisa ketemu beliau wisuda bulan Januari, awal Januari. Sehingga beliau kaget, loh kamu kok sudah wisuda? Padahal ujiannya kan baru kemarin. Nah, jadi kami memang sudah siapkan sebelumnya. Jadi jauh lebih baik ya persiapannya. Setelah itu S2 di IAIN Sunan Kalijaga tetap bersama Pak Muktiali. Ya, waktu itu ada beliau, dan Pak Prof Sucito, dan ada Prof Toha, dan saya tafsir dulu itu. Husain Yusuf, beliau hadis. Sa'ad Abdul Wahid, Bukan, jadi yang Abdul Salam Arif, beliau sudah wafat itu yang Ismail Taib, namanya lupa jadi Tafsir. Profesor itu tafsir itu. Nur Zaman. Nur Zaman. Nur Zaman Siddiqui. Iya. Ya, beliau putra Pak Hasbi Siddiqui. Iya. Setelah lulus S2
tahun 84 atau 85. Seingat kami tahun 82 masuk, 84 selesai pasca sarjana. Oke. Terus kemudian lanjut S3. Lanjut S3. Bersama Prof Mukti Ali lagi. Di situ juga Prof Mukti Ali ada. Tapi pembimbingnya? Tapi juga yang waktu itu ada Prof Sujito mengajak saya suruh pindah ke UGM. Sujito pindah ke UGM. Karena menurut beliau kamu nggak cocok di sini. Terus ada Prof Stenbring. Karel Stenbring, Belanda ya. Dia mengajak saya ke Leiden. Nah kalau gitu sudah berubah lagi. Kalau gitu kan saya harus dari nol karena saya juga nggak bisa bahasa Belanda. Sehingga kami tetap menginginkan di IAIN saja. Waktu itu IAIN. Sehingga itu ada Pak Syafi'i Marif, ada Quraisy Shihab, Pak Mukti Ali, Azumardi Azra sudah ada belum? Belum ya? Beliau ada yang teologi itu siapa Pak? Prof Harun Nasution. Nah, seperti itu. Jadi masuk S3 kira-kira tahun 84 ya. S3-nya tahun 85. 85. Iya. Nah, disertasinya tentang apa waktu itu? Waktu itu memang belum selesai. Cuman kan sambil kuliah kan lagi berjalan. Tapi waktu S2-nya itu kan sudah ada tema semacam ingin membandingkan bagaimana pola penyebaran agama Islam. Kok Islam ini kok begitu sulit diterapkan di negara seperti Korea. Cepat. Tapi di Asia Tenggara ini kok begitu mudah. Cepat. Nah, jadi kami mengambil dua topik. Bagaimana caranya sehingga kalau memang seperti Korea itu dengan cara apa yang bisa diterima. Nah, antara lainnya pendekatan. Nah, itu yang kami susun waktu itu. Oke. Terus mendirikan Happy Land ini tahun berapa? Itu tahun 99 sudah ada benih. Sudah ada benih. Dan itu Pak Nasir sendiri yang mendirikan. Iya. Waktu itu kami kan ketika memang S3 nggak boleh. Maksudnya tidak selesai. Jadi kami kan sebenarnya kan tinggal selesaikan disertasinya kan nulis serahkan. Pada semester kedua kami dikirimi surat oleh beliau Agus Sitompul. Dikatakan nggak bisa bahasa Arab, tapi kok bagaimana kamu bisa masuk S3 dan kamu dengan visa mahasiswa, kok kamu bisa namanya menjadi manajernya Miwon dan sebagainya. Jadi itu sangat memojokkan kami. Karena pada waktu itu memang kami ada seperti itu. Kami bukan mahir dalam bahasa Arab, cuman hanya bisa hafalan. Tapi kalau itu memang dipersoalkan, ya kami merasa menyadari bahwa itu memang saya belum memahami. Tapi saya tahu kalau apa yang diajarkan dengan textbook bahasa Inggris, saya bisa pahami. Dan kultur sehari-hari dengan saya praktek sehari-hari, saya bisa memahami jiwanya Islam. Seperti itu, Pak. Ya. Terus kemudian begitu S3 belum selesai ya, kan bisa jadi diselesaikan lagi kan. Itu terus kemudian Happy Land. Dan kenyataannya Happy Land sukses. S3-nya saya drop out. Oh, drop out. Karena saya nggak melanjutkan, saya nggak boleh. Oh, begitu. Ya. Jadi saya dianggap orang tidak layak kamu melanjutkan S3. Nah, baru sadar waktu itu, aduh, kalau andai kata saya waktu itu ikut Prof Sujito, mungkin saya sudah selesai karena dasar ilmunya sudah siap. Kalau sama-sama 2 tahun mungkin S3-nya, saya malah lebih duluan selesai di UGM. Karena beliau namanya tanpa syarat, kamu ayo pindah aja ke UGM. Beliau kan dari Sospol. Oke. Waktu itu saya membahas tentang ini, belang sabit di balik pohon beringin.
Oke, Crescent Itu kan namanya in the Banyan Tree itu ya. di naskah yang dibukukan disertasinya dari Nakamura. dari Nakamura Jepang. ya, Banyan Tree ya. Saya merasa ini ada bagian ini nggak benar, sehingga judulnya kan beliau bulan sabit di balik pohon beringin. Saya judulnya paradoks atas Bulan sabit ya beringin ya. di balik beringin. Crescent in the Banyan Tree kalau nggak Iya. salah ya. Oke. Terus kemudian apa yang menarik kok? Ya, karena kemudian- memang tiba-tiba saya disuruh berhenti. Jadi cita-cita saya kan berubah total. Saya dulu mengklaim dirinya itu saya harus menyelesaikan dalam waktu 5 tahun S3-nya. Itu nggak bisa dibuktikan. Malah di tengah jalan saya harus berhenti. Lalu saya apa? Nah, sehingga kami ya naturalisasi jadi Indonesia aja supaya namanya saya bisa berbuat sesuatu. Karena kalau namanya saya waktu jadi diplomat, kan saya kan nggak ada pembatasan tentang keberadaan saya di Indonesia. Tapi kalau saya dengan S3 juga nggak jalan, saya kan akan diancam, diusir. Sehingga saya harus melakukan naturalisasi. Ya itulah jadi saya melakukan naturalisasi. Tapi sejak saya nggak boleh bergerak di bidang ilmiah, ya saya dagang. Jadi dimulai dagang tahun 86. Oh 86 sudah mulai berdagang ya? Karena S3 berhenti tahun 86. Pertama berdagang apa? 86 itu? Ya kami ya ada dagang elektronik, ada mainan anak-anak, stuff toy. Diterima tapi itu juga dihajar sama orang lawan. Oke. Karena waktu itu kan saya belum warga negara Indonesia. Oke. Jadi warga negara Indonesia tahun berapa Pak? Tahun 89 apply, 90 sudah jadi WNI. Ya cepat ya. Iya. 89, 90 cuma 1 tahun. Iya, Satu karena tahun. saya keberadaan saya kan sejak tahun 78. Oh itu dihitung semua Iya. ya, dihitung semua ya. Oke, luar biasa. Setelah menjadi warga Indonesia, bagaimana rasanya Pak? Ya bagi saya seperti biasa aja, ikutin aja jalan yang diberikan oleh Tuhan. Iya. Karena saya gagal di S3, Aha. sehingga cita-cita saya menjadi dubes kan juga gagal. Dan menjadi orang yang nomor 1 yang mendapat S3 itu juga gagal. Saya juga tidak bisa menepati janji sama orang tua saya. 5 tahun selesai S3 saya balik, itu juga nggak bisa. Sehingga saya berubah, saya juga nggak bisa balik ke Korea. Lebih baik saya di Indonesia aja gitu. Kemudian punya istri juga orang Indonesia. Ya. Bagaimana ceritanya bertemu dengan istri itu Pak? Oh, kalau cerita ketemunya itu ada satu cerita menarik. Jadi ketika saya mengalami kesulitan di awal, karena bekal yang kami bawa itu tipis, nggak bisa hidup layak, sehingga kami kan seluruh uang yang bawa itu dipakai untuk kontrak di Sapen. Oke. Selama 2 tahun. Karena menurut janjinya kalau bayar 2 tahun, Anda selama 2 tahun kan nggak perlu bayar tempat tinggal dan dikasih makan. Sehingga kami kan sudah merasa nyaman. Kalau 2 tahun selesai ya udah, jadi kami kan akan bebas. Ternyata itu nggak jadi. Karena beliau dengan alasan sudah dipakai untuk perkawinan putrinya. Jadi kalau mau disuruh bayar setahun lagi. Padahal kami nggak punya uang. Terpaksa kami dari situ balik yang ke tempat Wisma Sejahtera, sekarang sudah jadi bangunan. Iya. Ada Wisma Sejahtera yang ditampung untuk para dosen-dosen pasca sarjana, tapi diberi 1 kamar. Ini boleh tinggal selama 2 bulan sampai bulan Juli. Setelah bulan Juli harus keluar. Nah disitulah namanya saya bertemu dengan beliau rektor Pak Jaini Dahlan. Oke. Nah beliau merasa Anda dari luar negeri
Mhm. Kami katakan ya, kok sepertinya wajahnya sedih. Mhm. Ya kami karena baru merasa diberitahu bahwa saya disuruh bayar setahun lagi, nggak punya uang, Mhm. Mhm. sehingga akhirnya disuruh mampir ke rumahnya beliau. Mhm. Bicara di situ beliau memberikan jalan, udah Anda nggak usah mikir, Mhm. saya nggak punya kamar lain, Mhm. di sini ada garasi, Mhm. garasi dimodifikasi untuk tinggal Mhm. bersama dengan keponakan beliau Mhm. dan putranya. Mhm. Ya di situ kami belajar tidur di situ. Mhm. Sebagai balasnya, Mhm. kami kan nggak dipungut uang Mhm. Mhm. karena nggak punya uang. Mhm. Uangnya kan di tempat sapen. Mhm. Jadi beliau kasih makan tanpa dipungut biaya, Mhm. sehingga timbul bagaimana caranya saya membalas budi. Mhm. Saya menawarkan bagaimana saya mengajar ilmu bahasa Inggris, matematika, kimia dan sebagainya kepada putra-putranya itu. Mhm. Disitulah saya kenal. Mhm. Kenal dengan ibu. Ya. Dan beliau setahun kemudian kan pindah, bukan di Yayan tapi di Karanggajen. Iya betul. Mhm. Lalu kami mondok di Sapen di tempat lain Mhm. sambil dagang miwon. Itu Pak secara ceritanya. Iya, ya. Terus kemudian diambil menantu oleh Pak. Ya saya selama memberikan ini saya memberikan arahan kalau menurut saya di Indonesia kalau mungkin melihat potensi lebih baik dokter. Mhm. Mhm. Saya memberikan bimbingan bagaimana ilmu-ilmu itu dikuasai sehingga bisa diterima di kedokteran gitu. Mhm. Mhm. Akhirnya dia berhasil di kedokteran. Dokteran Iya. dan menjadi ibu dekan ya. Iya sekarang jadi. Jadi ibu dekan ya. Luar biasa. Jadi di satu sisi Bapak tidak menyelesaikan program S3 YIN, ada hikmahnya ya Pak ya? Kalau sekarang berpikir mungkin seperti itu ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Ya kalau tidak kan tidak jadi menantunya Pak Rektor dan tidak berjumpa dengan ibu dan tidak mendirikan rumah sakit Happy Land. Ya kalau memang kesimpulannya seperti itu. Kalau menurut Bapak bagaimana? Waktu itu sebenarnya kan saya ingin betul-betul menjadi dubes Iya. dan saya bisa menepati janji pada orang tua. Tapi karena gagal, ya saya apa adanya. Dan saya berubah sesuatu dan memang mulai dagang, sehingga dagang usaha di Tangerang. Itu mula-mula cikal bakalnya saya bisa mendirikan rumah sakit. Karena pada waktu itu usaha kan selalu diganggu. Saya berhasil merintis elektronik, diganggu dengan alasan kamu bukan orang Indonesia. Dan kamu masih statusnya mahasiswa, kok bisa dagang? Kamu saya usir atau kamu mau berhenti? Karena usaha dia terancam. Kalah bersaing ya? Itu nasional, mereknya itu Merek nasional ya? Panasonic. Panasonic. Sehingga ya lebih baik saya mundur aja. Oke. Karena mereka pada waktu itu merasa terancam. Lalu ini juga nggak boleh, itu juga nggak boleh. Lalu saya apa? Saya berpikir ya udahlah, mungkin yang barangkali saya nggak boleh muncul di kota. Saya lebih baik sembunyi di pedesaan. Dan yang dianggap ini yang paling kotor, yang tidak tertarik di pengusaha lain, sehingga kami milih di Tangerang. Lalu pengolahan limbah serbuk kayu. Ini kalau diolah menjadi bahan bakar, dan itu diperlukan di Korea. Sehingga kami belajar bagaimana caranya ini. Idenya bagus, tapi prakteknya saya gagal. Karena saya belum kenal dengan sifat kayu. Oke. Saya tahu mekaniknya untuk bagaimana cara membuat ini, tapi saya kalah memahami tentang jenis kayu. Tidak semua serbuk kayu itu bisa dicetak sesuai dengan harapan saya. Saya salah memilih kayu jati karena dianggap kayu jati itu keras. Ternyata keras tapi nggak bisa jadi. Semua mesin macet. Dari situ saya belajar, oh ya ini nggak boleh jenis kayu, jadi tidak semua
serbuk kayu itu bisa diolah, mili ini. Tapi uangnya juga sudah habis banyak. Lalu mikir, waduh saya punya hutangnya banyak tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu berpikir, ini mungkin suatu saat bagi Indonesia perlu. Lalu bikinlah konsep memanfaatkan batu bara. Batu bara dirancang karena kebetulan ada isu bahwa saya tahu Indonesia waktu itu kan subsidi batu bara. Jadi mungkin ini berguna bagi Indonesia. Itu waktu itu tahun 88 ya Pak ya. Saya apply paten desain batu bara sama mesin yang membuat batu bara. Tapi patennya nggak jadi 2 tahun kemudian baru dikasih tahu bahwa sudah jadi paten. Jadi itu saya punya paten. Nah, itu mungkin sebagai obat hiburnya saya. Saya selama ini gagal, S3 gagal, tapi saya juga dapat paten. Ini aja sebagai penghibur saya itu. Oke, tahun 88 itu ya? 88 apply, terus tahun 90 sepertinya saya terima paten itu. Paten. Ya? Itu tentang batu bara ya? Batu bara. Nah di saat itu tahun 93 saya didatangi oleh seseorang yang saya belum kenal. Apakah Anda namanya ini dan punya paten ini? Oh saya kata, oh iya benar saya punya paten, tapi saya nggak pakai paten ini. Karena itu butuh modal besar dan saya nggak mampu. Beliau mengatakan, boleh nggak saya namanya sampel bawa? Dan saya diskusi dengan tim. Saya serahkan, silakan Anda pakai. Ternyata itu dibawa ke Cendana. Waktu itu saya diceritain, ini sebenarnya beliau Pak Harto sangat perhatikan kondisi Indonesia. Subsidi minyak. Waktu itu rakyat kecil kan menggunakan minyak tanah. Minyak tanah. Bagaimana minyak tanah itu subsidinya bisa dicabut, tapi belum ada penggantinya. Dan di kabinet menteri itu sudah bicarakan ramai. Bisa nggak dicarikan konsep menggantikan minyak tanah? Batu bara itu ya? Batu bara. Akhirnya ya saya memberikan cerita bahwa itu sebenarnya bisa. Tapi sarannya harus 200 rupiah per kilo. Nah, kami coba mengikuti. Mungkin kalau hak paten saya bisa dipakai, mungkin bermanfaat bagi Indonesia. Tolong silakan pakai. Saya serahkan paten itu kepada perusahaan putranya. Siapa? Nama Tommy? perusahaannya Sigit. Oh Sigit Harjujanto. Arios Harjujanto. Sigit Haryowitanto itu. Dari situlah namanya saya diberi kesempatan untuk coba rekayasa mesin sesuai dengan patennya. Dan beberapa kali melakukan percobaan di Bina Gerahaya dan di Cendanaya. Disitulah saya diadu dengan produk dari China, Jepang, ada Jerman, Kanada. Kan pakar yang dikumpulkan oleh Departemen Pertambangan itu ada ini. Saya katakan kalau mengikuti konsep Anda, nggak mungkin batu bara itu bisa cetak 1 kilo 200 rupiah. Dan kalau memang itu kita mau sukseskan ini batu bara itu sifatnya juga bisa menyerupai cara penggunanya dengan minyak tanah. Minyak tanah 1 kali korek api bisa nyala. Jadi user nggak terlalu keberatan. Tapi kalau batu bara ini kesulitan kalau dibakar begini. Harus dipersiapkan awal apinya dan sekian lama. Dan rakyat pengguna itu mungkin sulit. Jadi bagaimana caranya? Harus ada batu bara induk, lalu penyulut, sehingga 1 kali korek api geretan batu bara itu bisa nyala. Itu yang kami rintis di tahun 89-90. Nah itu yang dipakai, akhirnya diterima. Jadilah kalau begitu bagaimana caranya? Ini harus 200 rupiah per kilo di konsumen. Sehingga kami rinci, ini kalau memang 200 rupiah di konsumen, harga pabrik harus berkisaran
150, 160, lalu biaya transportasi sebagainya, sehingga baru bisa 200 harga konsumen. Itu kami hitung, berarti mesin harus sebisa mungkin manual. Kalau program otomatik, harga cetaknya nggak akan cocok. Nah itu yang kami desain, kami serahkan. Itulah jadi membuat kami ada kesempatan untuk dapat manfaat. Itu yang jadi cikal bakal untuk mendirikan rumah sakit. Oh, dari situ ya. Iya. Luar biasa. Jadi itu perjuangan keras ya. Ternyata tidak sederhana. Bahwa setelah dari IAIN tidak selesai, ternyata berbagai macam profesi, berbagai macam usaha dilakukan ya, dan akhirnya rumah sakit bisa berdiri. Kira-kira begini Pak Nasir, nasihat apa yang Bapak berikan kepada para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga kira-kira? Sama Pak, sebenarnya di masa seperti ini kita itu peluang itu ada di mana-mana di depan kita. Cuman kita bagaimana menyikapi. Kalau sesuatu dianggap berat, akan berat seterusnya. Tapi kalau dianggap ada niat mau coba, ya di situ ada peluang. Kami melihat ada limbah kayu, nggak akan ada waktu itu memperhatikan limbah kayu. Itu dibuang kemana-mana. Tapi kalau ada ide, ini bisa nggak dimanfaatkan menjadi suatu barang berguna, yang tentunya kan sehari-hari dalam kehidupan itu dibutuhkan. Akhirnya ketemu ide. Saya malah mencetak frame mesin itu Musa Asyari, ceper. Ya, ceper. Saya besi. Pesan besinya beliau waktu itu, cor besinya. Oke. Jadi Pak Nasir, saat ini apakah sudah banyak mahasiswa Korea yang belajar di Indonesia menurut Pak Nasir saat ini? Ada banyak, tapi sekarang berhenti sejak COVID. Oh begitu. Ya. Tapi dulu diperkirakan ada 30-40 orang, tapi bukan mendalami Islam. Tapi ada politik, ada sejarah, ada antropologi dan lain-lain. Terus seberapa sering Pak Nasir pulang ke Korea untuk menengok? Kami karena gagal janji, jadi kami malah nggak pulang Pak. Malu begitu, jadi. Begitu. Tapi kan sekarang sudah sukses. Pada waktu begini ya sempat pulang karena waktu dagang. Oke. Tradingnya kan dengan Korea. Jadi di situ sempat pulang, tapi sekarang orang tua sudah nggak ada, ya kami di sini aja. Oke. Sekarang Pak Nasir kalau bermimpi, berpikir, itu dalam bahasa Korea atau dalam bahasa Indonesia? Sekarang lebih mudah bahasa Indonesia nyampang. Iya. Sekarang rumah sakit Happy Land Pak Nasir, ini kira-kira sudah ada berapa cabang? Satu aja? Satu Pak. Satu ya. Dan itu sudah luar biasa ya. Penderitanya banyak gitu. Penderitanya banyak. Dokternya ada berapa itu Pak? Kurang lebih 56. 56. Iya. Susternya berapa? Perawat. Seluruh karyawan 275. Waduh ya sudah besar itu Pak. Sudah besar. Sudah banyak membantu itu. Wah luar biasa. Ya para pemirsa, inilah beliau Pak Nasir, alumni UIN Sunan Kalijaga yang punya banyak perjuangan dan banyak kisah, dan saya kira banyak menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak Pak Nasir. Iya Pak. Kapan-kapan kita akan berjumpa lagi, berbincang-bincang lagi. Iya, terima kasih. Ceritanya luar biasa. Ini terima akan menginspirasi bagi generasi muda yang mudah putus asa. Jangan putus asa, tirulah Pak Nasir. Ada yang Profesor Aryani masih ada ini? Oh masih di Usuluddin. Yang saya kenal teman. Ya. Oke para pemirsa, demikian bincang-bincang kita. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.